Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang sebuah pertanyaan dari website SIMPEKHB atau website PPG. Jadi di situ ada pertanyaan, prodi di ijazah S1 saya dapat mengambil bidang studi PPG apa? Nah, di situ ada jawaban singkat, ketentuan mengenai. Nah, ini jawaban singkatnya untuk pertanyaan yang di website PPG tadi. Tentang pertanyaannya ini, jawabannya, ketentuan mengenai linearitas dimuat pada lampiran surat edaran tentang seleksi administrasi PPG Daljab tahun 2022. Nah, dari situ untuk pada lampirannya, untuk surat lampirannya itu kan ada dua. Yang pertama itu dikeluarkan pada 4 Februari dan yang terakhir atau yang terbaru setelah revisi surat sebelumnya itu pada 11 Februari. Ini yang baru, yang terakhir, dan nomor suratnya 0305 B2/B2/GT titik 00.04/2022 perihal perubahan jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi dan tabel linearitas PPG dalam jabatan tahun 2022. Menyikapi pertanyaan prodi apa di ijazah S1 saya dapat mengambil bidang studi apa gitu di PPG-nya, maka kita bahas atau sharing pada kesempatan ini. Saya ambil contoh lulusan ijazah atau lulusan prodinya itu saya ambil contoh yang non pendidikan seperti ekonomi, akuntansi, dan manajemen. Nah, untuk ini saya bikin tabel sendiri ya, nanti kita akan bahas satu persatu tentang lulusan ekonomi, akuntansi, dan manajemen untuk guru mata pelajaran umum dan kejuruan, berarti untuk SMP, SMA, SMPLB, SMALB, dan SMK gitu. Pokoknya nanti pada lampiran itu kita akan bahas satu persatu tentang lulusan ekonomi, akuntansi, dan manajemen. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama itu ekonomi. Sudah saya siapkan surat edaran pada 11 Februari 22. Saya udah download. Nah, di sini kita mulai bahas yang ekonomi dulu. Kita masuk ke surat edaran terbaru 11 Februari, kita ketikkan ekonomi. Atau yang misalnya selain aplikasi tentang PDF itu yang beda aplikasi, mungkin bisa di pencariannya Ctrl F, nanti akan muncul pencarian, ketik aja ekonomi untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal search ya, pencarian. Kita akan cari ekonomi murni, bukan pendidikan ekonomi, tapi yang ekonomi murni atau non pendidikan. Ini bukan yang pendidikan ekonomi. Terus, nah di sini ada ekonomi, program studi ekonomi, berarti di sini untuk yang mata pelajaran umum ekonomi itu ada, kita tulis ilmu pengetahuan sosial ya. Kita tulis bidang studi ilmu pengetahuan sosial, kemudian jenjang atau program keahlian. Ini berlaku untuk mapel umum dan kejuruan, kita hapus. Terus ini berarti SMP,
garis miring SMPLB, SMA atau SMALB. Kita tulis SMP jenjangnya, SMPLB itu sekolah menengah pertama luar biasa, kemudian SMA garis miring SMALB. Nah, untuk kodenya kita lihat di sini. Untuk yang ekonomi kodenya itu berarti 100. Kodenya 100. Jadi Bapak Ibu harus lebih teliti gitu, jangan sampai salah memilih bidang studi PPG, karena nanti itu akan mempengaruhi karir Bapak Ibu ke depan. Nah, setelah itu kita cari kembali apa aja lulusan ekonomi yang masuk ke dalam bidang studi PPG gitu. Kita cari masih di kolom pencarian aplikasi ini, kemudian ekonomi bukan. Nah, di sini ada juga nih untuk ekonomi ya, mapel ekonomi. Nah, di sini nih mapel ekonomi non pendidikan. Itu ada SMA garis miring SMALB, kodenya 210 kita tulis. Berarti di sini kita bikin poin baru, itu ekonomi. Kemudian di sini SMA garis miring SMALB. Jadi ini jenjang SMA atau SMALB. Nah, tadi kan 100 kodenya, sekarang itu kodenya 210. Jadi ada pilihan gitu untuk Bapak Ibu memilih bidang studi PPG. Nah, masih tentang ekonomi. Kita cari lagi ekonomi. Terus ini ekonomi koperasi bukan. Sosial ekonomi pertanian bukan. Ekonomi pertanian bukan. Sosial ekonomi bukan. Sosial ekonomi perikanan. Pendidikan ekonomi bukan. Pendidikan ekonomi. Nah, di sini ada nih untuk untuk SMK atau kejuruan nih, itu ada ekonomi. Lulusan ekonomi bisa mengambil bidang studinya akuntansi dan keuangan. Kita tulis, bikin poin baru, akuntansi dan keuangan. Akuntansi dan keuangan. Nah, karena ini dicampur gitu ya dengan program keahlian, maka di sini Bapak Ibu bisa tulis akuntansi dan keuangan lembaga, akuntansi dan keuangan lembaga garis miring perbankan dan keuangan mikro, perbankan dan keuangan mikro garis miring lagi perbankan syariah. Nah, nanti program keahliannya Bapak Ibu bisa memilih salah satu, misalnya perbankan syariah atau apa gitu. Nanti bisa diambil bidang studinya akuntansi dan keuangan, itu lulusan ekonomi, yang lulusan ekonomi. Kemudian kodenya itu 857. Ini yang kejuruan nih, 857. Nah, terus kita cari lagi yang berhubungan dengan ekonomi non pendidikan, ekonomi syariah, ekonomi pertanian, sosial ekonomi. Nah, berarti kalau sudah seperti ini berarti sudah
nggak ada lagi yang ekonomi non pendidikan. Artinya kita sudah untuk bidang studi PPG hanya yang lulusan ekonomi itu hanya terdapat ini 3 bidang studi, yaitu jenjangnya SMP, SMPLB, SMA, SMALB, kemudian SMA atau SMALB, dan yang program keahlian ini akuntansi dan keuangan lembaga, perbankan dan keuangan mikro, dan perbankan syariah dengan kode 100 210 857. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian kita cari yang akuntansi, teknisnya sama ya. Teknisnya sama, kita cari satu persatu. Akuntansi, kita masuk ke surat edaran lagi, kita tulis akuntansi di sini. Kita cari akuntansi yang non pendidikan tentunya, yang murni gitu ya. Kemudian nah di sini ada akuntansi untuk mapel ya, untuk bidang studi ekonomi PPG. Nah, kita tulis yang ini ekonomi. Di sini kita bikin poin SMA garis miring SMALB. Nah, yang mana tadi? Yang ini. SMA SMALB, kodenya 210. Ini khusus yang lulusan akuntansi. Kita cari lagi akuntansi yang berhubungan dengan ijazah akuntansi, apa aja yang bisa diambil untuk bidang studi PPG. Kita cari pendidikan. Nah, di sini ada akuntansi dan keuangan ya. Berarti sama yang seperti tadi, itu tentang kejuruan. Kita bikin ini lagi, berarti bidang studi yang diambil untuk kejuruan akuntansi dan keuangan. Akuntansi dan keuangan. Kemudian kita bikin poin, ini sama seperti yang tadi. Untuk mempersingkat waktu, kita copy, dan untuk kodenya kita pastikan benar 857, sama seperti tadi 857. Nah, berarti udah ada 2 bidang studi yang berhubungan dengan lulusan akuntansi ya. Bagi Bapak Ibu yang lulusan akuntansi udah terdapat bidang studi PPG 2. Kita cari lagi yang akuntansi murni. Nah, berarti di sini sudah habis. Berarti untuk yang lulusan akuntansi itu ada 2 bidang studi PPG, yaitu ekonomi dan akuntansi dan keuangan. Kalau untuk ekonomi berarti bisa jadi guru mata pelajaran umum, yaitu di sekolah SMA atau SMALB. Kemudian untuk yang kejuruan itu bisa mengambil bidang studi PPG dengan program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga garis miring perbankan dan keuangan mikro atau perbankan syariah, sesuai yang tadi kodenya 857. Untuk yang terakhir kita lihat pencarian bidang studi manajemen. Kita tulis di sini manajemen. Kita cari. Nah, di sini sudah ada manajemen, sama seperti tadi juga ekonomi. Ini ekonomi. Kita bikin poin SMA garis miring SMALB, sekolah menengah atas luar biasa ya. Untuk teman-teman yang mengajar di sekolah luar biasa gitu, disabilitas. Dan kita bikin poin lagi,
kodenya berarti 210. Nah, di sini 210 kodenya. 210. Apakah masih ada bidang manajemen, lulusan manajemen? Tidak ada. Ini bukan manajemen keuangan syariah, bukan. Manajemen keuangan, bukan. Manajemen komunikasi, bukan. Nah, berarti untuk yang lulusan manajemen bisa mengambil satu bidang studi PPG ya, khususnya itu di guru mata pelajaran umum atau di SMA. Sedangkan di kejuruan itu tidak ada. Berarti seperti itu untuk metode pencarian yang lebih cepat gitu. Mungkin itu saja sharingnya. Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.